بر رژیم صهیونیستی پیروز شدیم در حوزه نظامی، در حالی که اونا قدرت‌های اول جهان بودن. اینا پارامترهای متعددی دارن. ما اجازه ندادیم به 9 هدفی که Dunia sedang bergetar menyaksikan kezaliman Barat Zionis yang selama puluhan tahun menginjak-injak hukum internasional kini diambang keruntuhan berkeping-keping. Skenario adu domba dan narasi kebohongan publik yang diproduksi oleh Tel Aviv demi menyandra kebijakan luar negeri Amerika Serikat kini berakhir sia-sia. Bukan sekedar gertakan di atas kertas, Teheran dengan sangat berwibawa mengunci kemenangan sejarah mereka di saat Donald Trump secara radikal mengamuk brutal mendamprat Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa Perdana Menteri Zionis tersebut sama sekali tidak memiliki hak hukum untuk mengkritik dokumen MOU kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Kabar darurat berskala internasional yang baru saja pecah hari ini benar-benar membuat ruang komando IDF lumpuh moral seutuhnya. Ledakan dahsyat mewarnai serangan gelombang drone kamikaze Hizbullah yang sukses melumat target militer utama Israel. Mengapa ketegasan Iran menjadi bukti sahih bahwa takdir kebenaran kini telah menang mutlak? Siapkan diri kalian, mari kita bedah tuntasannya di video kali ini. Deklarasi akhir perang, Iran nyatakan menang atas Amerika dan Israel. Iran mendeklarasikan menang atas Amerika Serikat dan Israel. Kedua pimpinan yaitu Donald Trump dan Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni 2026 waktu setempat. بر رژیم صهیونیستی پیروز شدیم در حوزه نظامی، در حالی که اونا قدرت‌های اول جهان بودن. اینا پارامترهای متعددی دارن. ما اجازه ندادیم به 9 هدفی که Mari kita bedah hantaman taktis pertama di panggung geopolitik internasional yang seketika meruntuhkan seluruh sisa-sisa wibawa dan kesombongan poros agresor di mata seluruh penduduk bumi. Republik Islam Iran secara resmi mengeluarkan maklumat agung mengumumkan bahwa mereka telah menang perang melawan gabungan kekuatan Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan ini disampaikan Ketua Parlemen yang juga Kepala Negosiator Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang disiarkan televisi pemerintah. Dia menegaskan bahwa semua perlawanan berhasil menggagalkan tujuan strategis musuh negara. Perang baru-baru ini adalah perang antara front kebenaran dan kebohongan. Kami tidak membiarkan Amerika Serikat dan Israel mencapai 9 tujuan yang mereka tetapkan sejak awal perang, kata Ghalibaf. Deklarasi kemenangan ini bukan sebuah klaim sepihak yang kosong tanpa bukti fisik. Para jenderal berjiwa besi di Teheran menegaskan bahwa kemenangan ini tercapai karena strategi ketahanan mandiri dan keteguhan iman rakyat Iran terbukti sukses mematahkan seluruh sanksi ekonomi kotor, menjebol perisai udara barat, dan memaksa Gedung Putih untuk bertekuk lutut menandatangani dokumen perjanjian damai. Amerika Serikat dan Israel tidak lagi memiliki taji taktis ataupun kapasitas logistik amunisi untuk melanjutkan perang agresi mereka di kawasan Timur Tengah. Singa Persia menggertak, Iran bantah tuduhan Zionis. Says it has what it calls a right to self-defense after Israel launched a wave of air attacks on the outskirts of Tehran. The forces of the Islamic Republic of Iran carried out a series of military strikes on Israeli military objectives with dozens of missiles and drones. Iran's operation was entirely in the exercise of Iran's inherent right to self-defense as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations and recognized by international law. Di saat proklamasi kemenangan mereka mengguncang bursa pertahanan global, Iran kembali meluncurkan pukulan diplomatik yang sangat telak guna mematahkan seluruh argumen busuk dan propaganda palsu yang coba disebarkan oleh lobi-lobi Zionis. Duta Besar Iran untuk PBB, Said Irafani, secara tegas menolak tuduhan tak berdasar yang dilayangkan rezim Israel terhadap negaranya. Irafani menyatakan bahwa tindakan militer yang diambil Teheran baru-baru ini merupakan langkah sah dan proporsional demi membela diri dari agresi Israel yang terus berlanjut serta pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Irafani menuding balik Israel bahwa rezim Zionis sengaja memutarbalikkan fakta demi membenarkan tindakan ilegal mereka.
Ia menegaskan kembali posisi Teheran bahwa setiap respon militer yang diluncurkan Republik Islam Iran sepenuhnya berada dalam koridor hak inheren untuk membela diri sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Dalam surat resminya, Iravani menjabarkan argumen Teheran yang merinci pelanggaran-pelanggaran Israel serta dasar hukum tindakan militer Iran. Di antaranya mengancam perdamaian dan keamanan regional dan internasional. Rezim tersebut sekali lagi menggunakan kebohongan, distorsi, dan tuduhan tak berdasar terhadap Republik Islam Iran dalam upaya sia-sia untuk membenarkan perilaku dan tindakan agresi yang melanggar hukum. Terlalu dini untuk melupakan kekejaman genosida yang dilakukannya di Gaza, yang mengakibatkan pembunuhan lebih dari 73.000 orang tak berdosa, khususnya perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 170.000 warga sipil. Ujar Iravani. Bantahan tegas dari Iran ini sukses membuka mata komunitas internasional akan kebenaran sejarah. Dunia kini tidak bisa lagi dicuci otaknya oleh media-media barat yang munafik. Tindakan legal Iran menegakkan hak bela diri mandiri ini membuktikan kepada peradaban manusia bahwa hukum rimba sepihak tidak berlaku lagi bagi singa Persia. Deraka di daratan Tel Aviv, drone kamikaze Hizbullah lumat pangkalan militer Israel. Pemirsa, drone pejuang Hizbullah kembali menghantui pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Kehancuran moral dan kekalahan diplomatik rezim Zionis kian berdarah-darah di lapangan setelah aliansi kokoh poros perlawanan di daratan Lebanon Selatan ikut mengamuk meluncurkan kiamat fisik yang mematikan. Sebuah rentetan ledakan dahsyat mewarnai serangan gelombang drone kamikaze pintar milik pasukan elit Hizbullah yang sukses melumat habis target militer strategis Israel. Dalam beberapa serangan terbaru, Hizbullah mengklaim berhasil menghantam kendaraan militer dan peralatan tempur Israel menggunakan drone FPV atau First Person View jenis Ababil. Rekaman yang dirilis kelompok tersebut memperlihatkan serangan terhadap sejumlah sasaran di wilayah Lebanon Selatan yang berbatasan dengan Israel. Selain menyasar konvoi kendaraan, serangan juga diarahkan ke markas komando militer Israel. Media yang berafiliasi dengan Hizbullah mengklaim operasi tersebut menimbulkan kerusakan pada sejumlah perlengkapan tempur, termasuk tank Merkava, serta menyebabkan korban di pihak militer Israel. Namun, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Eskalasi konflik semakin memanas setelah Hizbullah sebelumnya mengumumkan keberhasilannya menembak jatuh pesawat nirawak pengintai strategis Israel jenis Heran 1 di wilayah Lembah Beka. Serangan taktis udara yang dilancarkan oleh pejuang Hizbullah ini benar-benar di luar dugaan Komando Pertahanan Udara Zionis. Amukan berlapis dari Hizbullah ini menjadi bukti fisik yang nyata bahwa benteng pertahanan Israel lumpuh total, kehabisan taring tempur di lapangan, dan hanya bisa meratapi nasib buruk akibat kebebalan pemimpin mereka sendiri. Dari kawan jadi lawan, Trump sentil Netanyahu akibat protes MOU damai Amerika Serikat Iran. Puncak dari segala azab taktis dan karma maut bagi eksistensi rezim Zionis akhirnya dikunci mati oleh pembelotan diplomatik terbesar dari Washington, di mana Donald Trump secara brutal mengamuk dan mendepak Benjamin Netanyahu masuk ke dalam sel isolasi paria seutuhnya. Donald Trump meluncurkan sentilan paling memalukan bagi Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel tersebut sama sekali tidak memiliki hak hukum untuk mengkritik dokumen MOU kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Trump mengaku gerah dengan langkah Israel dan menilai serangan yang menimbulkan kerusakan luas pada kawasan sipil tidak selalu menjadi langkah yang tepat dalam menghadapi kelompok Hizbullah. Trump mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak kemanusiaan yang ditimbulkan dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Hizbullah. Menurutnya, terlalu banyak korban sipil yang terdampak akibat eskalasi pertempuran di Lebanon. Trump juga mengaku kecewa terhadap langkah Israel
yang disebutnya melakukan serangan udara ke Lebanon menjelang momentum penting diplomasi kawasan. Menurutnya, upaya menjaga stabilitas regional membutuhkan langkah yang lebih terukur dari seluruh pihak. Dalam pernyataannya, Trump turut mengenang Lebanon sebagai salah satu pusat pendidikan dan intelektual di Timur Tengah sebelum dilanda konflik berkepanjangan yang mengubah kondisi negara tersebut. Apa yang kita lihat kali ini adalah keruntuhan sebuah era kekejaman. Republik Islam Iran sukses berdiri gagah mendeklarasikan kemenangan perang total atas Amerika Serikat dan Israel. Ketegasan argumen bela diri mereka diakui dunia internasional. Pangkalan militer Zionis hancur lebur dilumat ledakan dahsyat drone kamikaze Hezbollah. Sementara secara radikal Donald Trump resmi lepas tangan mengamuk membentak Benjamin Netanyahu karena berani lancang mengkritik dokumen MOU kesepakatan damai bersama Teheran. Menurut kalian, apakah langkah memalukan Donald Trump membentak Netanyahu serta deklarasi Iran bukti bahwa perdamaian dunia telah tercapai? Tuliskan analisis hebat, opini kritis, dan pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah. The Iran peace deal is signed, according to President Trump. He told Fox News and the world just moments ago in France that he has signed the deal with Iran at the Palace of Versailles. It has also been signed by the Iranian side from President Mahmoud Pezeshkian. They're both sides agreeing to the terms of this agreement. Sebuah plot twist geopolitik paling radikal, paling mematikan, dan paling menggemparkan di abad modern akhirnya terjadi, di mana aliansi iblis yang selama puluhan tahun menyandera perdamaian dunia kini dihancurkan hingga berkeping-keping. Skenario provokasi kotor dan aksi adu domba bawah meja yang dirancang oleh Tel Aviv demi memicu meledaknya Perang Dunia Ketiga, detik ini juga resmi ditolak mentah-mentah dan diruntuhkan menjadi abu tak berharga. Bukan lagi sekedar rumor diplomatik di balik layar, Donald Trump telah resmi menandatangani dokumen perdamaian bersama Presiden Iran, sekaligus meluncurkan keputusan radikal merestui hak kepemilikan rudal balistik Teheran. Membiarkan rezim Zionis Israel kini dibuang, ditendang, dan disingkirkan seutuhnya oleh Amerika Serikat. Kabar darurat berskala global yang baru saja meledak hari ini benar-benar membuat ruang komando IDF jantungan setengah mati. Amukan jutaan rakyat Israel di Tel Aviv menjadi bukti konkret bahwa riwayat Zionis telah di ujung tanduk. Lantas, akankah Netanyahu masih nekat berusaha melancarkan provokasinya? Siapkan diri kalian, mari kita bedah tuntas hanya di video kali ini. Sejarah baru lahir, Donald Trump dan Presiden Iran resmi teken dokumen damai. Iran and the United States have signed an interim deal over the Iran war. U.S. President Donald Trump signed it in Versailles in France, seated alongside French President Emmanuel Macron at a formal dinner. Meanwhile, in Tehran, the state-run IRNA news agency showed pictures of Iranian President Masoud Pezeshkian signing the deal, stone-faced, and later holding it up to a camera with it bearing both his signature and that of Trump's. Mari kita bedah hantaman taktis pertama di panggung diplomasi internasional yang seketika mengubah total peta kekuatan dunia dan meruntuhkan dominasi kezaliman barat sepihak. Setelah melalui drama pembatalan militer dan ketegangan cyber yang luar biasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Republik Islam Iran secara resmi telah menorehkan tinta emas menandatangani dokumen kesepakatan damai final berskala internasional. Trump menandatangani nota kesepahaman tersebut saat makan malam dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Versailles setelah pertemuan KTT G7. Terpisah, pemerintah Iran juga mengonfirmasi telah menandatangani dokumen kesepakatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, mengonfirmasi bahwa penandatanganan telah dilakukan secara elektronik dan jarak jauh oleh kedua presiden. Penandatanganan dokumen damai bersejarah per Juni 2026 ini merupakan sebuah pengakuan menyerah secara de facto dari pihak Washington. Donald Trump yang menyadari kondisi perekonomian domestik negaranya hancur didera inflasi energi, ditambah gudang amunisi Pentagon yang sudah sekarat kehabisan peluru kendali akibat ditilep untuk perang atrisi, akhirnya memilih untuk melunakkan egonya. Amerika Serikat terpaksa tunduk dan menyetujui seluruh draft perdamaian komprehensif yang diajukan oleh para jenderal berjiwa besi di Teheran. Rujuknya hubungan diplomasi antara Washington dan Teheran ini
seketika mengirimkan hantaman kiamat politik ke dalam ruang kerja kabinet di Tel Aviv. Seluruh skenario licik Zionis yang mengemis bantuan amunisi baru untuk menggempur negara tetangga, kini resmi hangus terbakar menjadi abu tak berguna. Israel gigit jari total, Donald Trump restui hak rudal balistik Iran. Can I follow up quickly on something you said in the press conference? You said you don't mind Iran having ballistic missiles. Can you elaborate on that? I want to make sure we understand your position on that. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. Okay? Di saat dokumen damai ditandatangani, hantaman gelombang kedua yang menghancurkan seluruh harga diri dan doktrin militer Zionis meledak secara radikal langsung dari isi draft kesepakatan tersebut. Rezim Israel dipaksa gigit jari menanggung malu luar biasa setelah Donald Trump secara terbuka merestui dan mengakui hak legal mutlak bagi Iran untuk mengembangkan dan memiliki teknologi senjata rudal balistik. Poin restu rudal balistik Iran dari mulut Amerika Serikat ini adalah sebuah plot twist terbesar abad modern yang melucuti sisa-sisa taring pertahanan Zionis. Selama belasan tahun, Israel selalu sesumbar memprovokasi dunia luar, meluncurkan sanksi ekonomi kotor, hingga melakukan aksi spionase dengan dalih melarang Iran mengembangkan misil dan nuklir. Namun, ketangkasan industri pertahanan mandiri Teheran yang sukses menciptakan roket-roket presisi yang mustahil dicegah memaksa Trump untuk bersikap realistis. Trump secara resmi mematikan seluruh narasi pelarangan tersebut dan melegalkan eksistensi tempur Teheran di panggung hukum internasional. Jika negara-negara lain memilikinya, rasanya tidak adil jika negara tersebut tidak memilikinya, kata Trump di Prancis saat ia mengadakan konferensi pers di sela-sela KTT G7. Langkah ekstrim Amerika Serikat ini menjadi penegas bahwa Washington kini lebih memprioritaskan keselamatan pangkalan militernya sendiri di kawasan Teluk daripada harus melayani syahwat paranoid Zionis. Israel kini terisolasi total, terpaksa menyaksikan fakta pahit bahwa tetangga perkasa mereka kini memegang lisensi sah kepemilikan senjata pemusnah massal yang siap melumat habis seluruh kesombongan Tel Aviv dalam satu kali ketukan komando jihad taktis. Trump buang Netanyahu, Amerika Serikat singkirkan Israel. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Keterpurukan rezim Zionis kian berdarah-darah setelah fakta pengusiran dan pembuangan diplomatik secara kejam dibongkar habis oleh media ekonomi utama global. Benjamin Netanyahu seakan dibuang oleh Donald Trump dan disingkirkan dari lingkaran sekutu utama Amerika Serikat. Laporan internal Gedung Putih membongkar bahwa Donald Trump sudah berada dalam titik puncak kemurkaan, muak, lelah, dan kapok melihat kebebalan kabinet perang Netanyahu yang terus-menerus bertingkah ugal-ugalan mengebom Lebanon Selatan demi mensabotase perjanjian damai Amerika Serikat-Iran. Trump menyadari bahwa Israel selama ini hanyalah parasit kotor yang bertindak sebagai sapi perahan energi yang merugikan isi dompet perekonomian domestik Washington. Oleh karena itu, Israel disingkirkan Amerika Serikat dalam perjanjian damai dengan Iran. Tindakan mendepak Israel dari kemitraan strategis ini menjadi skakmat maut bagi masa depan Zionis. Netanyahu terpaksa menerima takdir tragis didepak keluar layaknya buronan paria, ditinggalkan sendirian telanjang bulat menghadapi amukan badai roket poros perlawanan tanpa memiliki ketiak pelindung dari Amerika Serikat lagi untuk selama-lamanya. Amukan kaum Zionis pecah, rakyat Israel desak Netanyahu mundur. Pemimpin oposisi Israel yakni Yair Lapid mengatakan bahwa Perdana Menteri atau PN Israel Benjamin Netanyahu telah kehilangan kepercayaan rakyat Israel.
Pukulan telak bagi Netanyahu semakin nyata usai meledaknya revolusi sosial dan pemberontakan politik paling radikal yang keluar langsung dari mulut rakyat mereka sendiri di dalam negeri. Jutaan rakyat Israel meluncurkan pemberontakan massal, mengamuk sejadi-jadinya guna mendesak Benyamin Netanyahu mundur paksa akibat terbukti gagal total memerangi kekuatan Iran, Hamas, dan Hizbullah. Bahkan, suasana keterkejutan dan kemarahan besar menyelimuti kalangan politik dan media Israel sejak dini hari setelah diumumkannya rincian kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Dari kubu oposisi, pemimpin oposisi Yair Lapid melontarkan kritik pedas kepada Netanyahu. Ia mengatakan bahwa Israel memang memenangkan pertempuran, tetapi Netanyahu telah kalah dalam perang dan runtuh pada saat-saat penentuan. Menurutnya, pada 15 Juni 2026 semakin jelas bahwa Netanyahu juga gagal mengelola pertarungan politik. Karena itu, dia menyerukan pembentukan pemerintahan baru dan mendesak Netanyahu meninggalkan panggung politik. Rasa frustasi dan sindiran juga mewarnai tulisan para analis dan kolumnis Israel. Jurnalis Amit Segal mengutip pernyataan mendiang Henry Kissinger untuk menggambarkan situasi tersebut. Menjadi musuh Amerika Serikat mungkin berbahaya, tetapi menjadi sahabatnya bisa berakibat mematikan. Rezim Zionis kini terlihat membusuk dari dalam seutuhnya akibat azab batin dan hukum tabur tuai murni alam yang dikirimkan oleh Yang Maha Kuasa. Netanyahu benar-benar skakmat dan terkubur hidup-hidup dalam kiamat eksistensialnya. Kali ini, kita menjadi saksi bahwa setiap bentuk kezaliman, kesombongan, dan kelicikan provokasi perang pada akhirnya akan hancur lebur dihantam oleh solidaritas hukum alam. Dokumen damai bersejarah resmi ditandatangani hari ini oleh Donald Trump bersama Presiden Iran. Draft kesepakatan membongkar fakta memalukan bahwa Amerika Serikat resmi berlutut merestui hak kepemilikan rudal balistik Teheran. Kabinet Zionis resmi disingkirkan dan dibuang masuk tong sampah diplomatik oleh Gedung Putih. Sementara di dalam negeri Tel Aviv, kini meledak revolusi darurat massal rakyat Israel mengamuk mendesak Benyamin Netanyahu mundur akibat gagal total melawan ketangkasan Iran, Hamas, dan Hizbullah. Menurut kalian, apakah langkah memalukan Donald Trump resmi membuang Israel serta pengakuan hak rudal balistik Iran menjadi bukti otentik bahwa rezim Zionis layak dimusnahkan? Tuliskan analisis hebat, opini kritis, dan pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah.